Nara menjuluki rumah megah yang ia tinggali sebagai sangkar emas. Bukan karena kemewahannya yang berlebihan, karena memang berlebihan, tetapi karena perasaan terkurung yang menyesakkan di baliknya. Rumah itu diberi nama Cempaka. Ironisnya, karena tidak ada kehidupan yang mekar di dalamnya. Hanya keheningan berat yang diselingi langkah kaki yang terlalu pelan dan bisikan yang terlalu cepat. Selama hampir 1 tahun pernikahan, hidup Nara telah diatur oleh satu ritual malam yang tak terhindarkan, pil putih. Pukul 9 malam, tepat ketika langit di luar jendela kamar tidur utama mereka berubah menjadi beludru gelap, ketukan pelan namun mendesak akan terdengar di pintu. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali ketukan berirama yang seolah menghitung detik-detik kebebasan Nara. Nara, ini ibu. Waktunya vitamin malam, sayang. Suara Ibu Sari, mertua Nara, selalu terdengar manis di permukaan, tetapi ada nada tergesa-gesa yang tidak pernah hilang. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ritual itu dimulai. Nara sedang duduk di meja rias, berpura-pura menyisir rambutnya yang panjang, sementara bayangannya di cermin menunjukkan kelelahan yang nyata di bawah mata. Pintu terbuka. Ibu Sari masuk, membawa nampan perak yang berkilauan. Di atasnya, tergeletak satu pil putih bersih dan segelas air mineral dingin. Di belakangnya, berdiri Arga, suami Nara, bahunya tegang dan matanya tertuju ke lantai. Posturnya, yang biasanya dominan dan percaya diri, selalu berubah menjadi canggung dan gelisah di momen ini. Minumlah, nak. Dokter bilang ini sangat baik untuk imunitasmu. Apalagi kamu sering lelah akhir-akhir ini, ujar Ibu Sari sambil meletakkan nampan itu di nakas. Wajahnya yang dipoles sempurna menunjukkan senyum yang tidak mencapai matanya. Nara meraih pil itu. Terima kasih, Bu. Padahal saya sudah minum yang dari dokter kemarin, Bu. Arga, yang baru kali ini mengangkat pandangan, langsung memotong. Itu berbeda, sayang. Yang ini penambah energi, bukan hanya suplemen biasa. Ayolah, jangan banyak tanya. Minum saja. Kami tidak sabar melihatmu segera istirahat nyenyak. Kalimat terakhir itu, istirahat nyenyak, adalah pemicu kecurigaan Nara. Mereka semua, Arga, Ibu Sari, bahkan kadang Pak Bima, selalu memastikan ia meminum pil itu, dan segera setelah itu, mereka akan menghilang dengan lega. Seolah-olah mereka sedang menjalankan sebuah tugas berat yang harus segera diselesaikan. Nara sudah lama mencoba mengingat jam-jam setelah ia menelan pil itu. Tapi setiap pagi, ia bangun dengan kepala berat dan kesadaran yang tumpul. Tubuhnya terasa lemas, dan ia tidak pernah mengingat mimpinya. Tidurnya terlalu nyenyak, terlalu mati. Dia sering bangun setelah jam 9 pagi, padahal dulu ia terbiasa bangun sebelum subuh. Beberapa hari yang lalu, ia menemukan kejanggalan yang tak sengaja ia lihat. Arga sempat lupa mengunci lemari obat di ruang kerja Pak Bima. Nara hanya berniat mengambil plester. Di sana, di antara berbagai macam botol obat dan kotak P3K, ia melihat sebuah botol plastik kecil berwarna coklat yang isinya hampir kosong. Botol itu diletakkan di bagian paling belakang. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, ia menarik botol itu dan membaca label yang tertempel di sana. Itu adalah resep dokter, tetapi bukan untuk vitamin, dan bukan untuk Nara. Nama obatnya asing, dicetak tebal di bawah nama apotek. Zolpidem 10 mg. Jantung Nara langsung berdentum kencang di dadanya, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Ia bukan apoteker, tetapi ia pernah membaca artikel kesehatan. Zolpidem adalah obat tidur kuat, biasanya diresepkan untuk insomnia akut. Obat ini terkenal bisa menyebabkan amnesia sesaat dan ketergantungan. Vitamin? Penambah energi? Semuanya kebohongan. Suaminya dan mertuanya memberinya obat penenang dosis tinggi setiap malam, menjadikannya tertidur lelap tanpa perlawanan. Sejak saat itu, Nara tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa melawan mereka dalam kondisi sadar. Ia harus berpura-pura setuju, berpura-pura patuh, dan menunggu malam yang tepat untuk membalikan keadaan. Malam ini adalah malamnya. Nara menatap pil putih di tangannya.
Pil yang telah merenggut kebebasannya selama setahun. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang terasa seperti lompatan ke jurang tak berdasar. "Baik, Bu," katanya. Suaranya terdengar lembut, sama sekali tidak mencerminkan badai di dalam dirinya. Ibu Sari tersenyum lebar. Senyum itu kali ini terlihat tulus karena tugasnya akan selesai. "Anak pintar. Tidur yang nyenyak." "Ya, sayang." Nara mengangkat pil itu. Ia pura-pura membawanya ke mulut, tetapi di detik terakhir, dengan gerakan secepat kilat dan tersembunyi di balik telapak tangannya yang menangkup gelas, ia menyelipkan pil itu ke bawah lidahnya, jauh di sudut rahangnya. Ia meneguk air. Arga dan Ibu Sari mengamatinya dengan saksama. Tatapan Arga terasa menembus, seolah bisa melihat ke bawah lidahnya. Nara berjuang untuk mempertahankan ekspresi netral. Ia menelan airnya, berdeham sedikit, dan tersenyum lemah. "Sudah, Bu." Langsung terasa mengantuk. Dustanya, memejamkan mata sejenak, berharap aktingnya cukup meyakinkan. Ekspresi tegang di wajah Arga langsung lenyap. Dia mengembuskan napas panjang, sebuah kelegaan yang begitu kentara hingga membuat Nara muak. "Bagus. Beristirahatlah. Aku harus memeriksa email sebentar," ujar Arga. Ia bahkan tidak mendekat untuk mencium keningnya. Tidak seperti suami yang mencintai istrinya. "Kami juga akan tidur. Jangan bangun sampai pagi, ya, Nak," tambah Ibu Sari. Lalu dengan cepat ia meraih nampan perak itu. Mereka berdua bergegas keluar dari kamar, menutup pintu dengan bunyi, klik, yang terlalu cepat. Nara menunggu. 5 menit yang terasa seperti 1 jam. Ia mendengar langkah kaki mereka menjauh di lorong, diikuti oleh suara pintu kamar mertuanya yang tertutup di ujung koridor. Begitu keheningan kembali merayap, Nara melompat dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi. Ia memuntahkan air liur yang penuh dengan rasa pahit obat di bawah lidah. Ia membungkus pil putih itu dengan tisu, menghancurkannya, dan membuangnya ke kloset. Ia berdiri di depan cermin, jantungnya berdebar kencang, memukuli tulang rusuknya. Keberhasilan kecil itu memberinya adrenalin. Ia telah berhasil melewati batas pertama. Malam itu, ia tidak akan tidur. Ia akan mengawasi mereka. Dan ia sangat tidak sabar untuk mengungkap apa sebenarnya yang membuat mereka semua begitu ingin ia tertidur setiap malam. Dengan langkah kaki seringan bulu, Nara kembali ke kamar. Ia mengenakan jubah tidur tebal, ponsel di saku, dan berjalan menuju pintu. Ia membukanya secelah, mengintip keheningan lorong lantai 2 yang diterangi lampu tidur remang-remang. Pertunjukan baru saja dimulai. Waktu merangkak lambat. Setiap detiknya terasa berat seperti batu yang jatuh di sumur. Keheningan di rumah Cempaka tidak pernah terasa seabsolut ini bagi Nara. Ketika ia tertidur, keheningan itu adalah selimut, tetapi malam ini, keheningan itu adalah dinding yang membatasi pendengarannya. Nara berdiri di ambang pintu kamarnya, yang ia biarkan terbuka secelah. Ia tidak berani menutupnya rapat. Bunyi, klik, dari pegangan pintu bisa saja mengkhianatinya. Ia mengamati koridor lantai 2 yang panjang, disinari oleh cahaya samar dari lampu kristal di langit-langit. Lampu-lampu itu biasanya mati total setelah pukul 10, tetapi malam ini, lampu itu adalah sahabatnya. Pukul 21.30. Jeda antara saat pil diminum dan dimulainya kegiatan mereka biasanya sekitar 1 jam. Mereka ingin memastikan Nara sudah benar-benar lelap. Nara kembali ke tempat tidur. Bukan untuk berbaring, melainkan untuk bersandar di dinding. Ia mengecek ponselnya, memastikan mode sunyi aktif, dan meredupkan layar hingga batas maksimal. Tujuannya adalah bertahan melawan sisa-sisa efek zolpidem dari malam sebelumnya, yang masih membuat kelopak matanya terasa berat dan kepalanya sedikit berdengung. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara keras, hanya desahan samar. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi kemudian ia mendengar lagi, seperti tarikan napas tertahan yang disertai gesekan kain. Suara itu berasal dari lorong bawah, dekat tangga utama. Nara menunggu 10 menit lagi. Jantungnya kini bukan lagi berdebar, melainkan berdetak seperti genderang perang, siap meledak kapan saja.
Ia menyelinap keluar kamar, bergerak tanpa alas kaki di atas lantai marmer dingin. Di tangga utama, ia merunduk, bersembunyi di balik pilar ukiran kayu yang besar. Dari posisinya, ia bisa melihat seluruh ruang tamu utama dan pintu ganda menuju ruang kerja Pak Bima di ujung ruangan. Ruang tamu masih gelap gulita. Namun, cahaya remang-remang memancar dari ruang kerja yang pintunya, anehnya, sedikit terbuka, sekitar 1 sentimeter, menciptakan celah tipis yang berharga. Nara memfokuskan pendengarannya. Suara-suara itu kini lebih jelas, berupa bisikan mendesak. Kau yakin sudah cukup dosisnya? Jangan sampai terulang seperti minggu lalu. Itu suara Ibu Sari, terdengar sangat cemas. Nara menahan napas. Dosis? Mereka membicarakan dosis. Dosis obat tidur Nara. Atau hal lain? Tentu, Bu. Aku memastikan dia minum sampai tetes terakhir. Dia tidur seperti mati sampai besok siang, jawab Arga. Suaranya rendah, tetapi ada nada dingin dan penuh perhitungan yang belum pernah Nara dengar sebelumnya. Ia tak mengenali suara suaminya sendiri. Tiba-tiba, muncul sosok Pak Bima dari lorong menuju gudang, menyeret sebuah koper besar berwarna hitam. Koper itu terlihat tua, berat, dan dibuat dari bahan yang kokoh. Pak Bima menggerutu. Napasnya tersengal. Kenapa harus malam ini? Aku tidak suka menunda ini lagi. Kita harus menyelesaikan surat-suratnya sebelum batas waktu itu. Sabar, Pak. Biarkan mereka berdua fokus pada pengalihan. Balas Ibu Sari yang kini ikut muncul dari ruang kerja, bergegas membantu Pak Bima menyeret koper itu. Pengalihan? Nara semakin bingung. Mereka tidak hanya memastikan ia tidur. Mereka melakukan sesuatu yang butuh kerahasiaan total. Dan pil tidur itu hanyalah bagian dari pengalihan besar. Arga keluar dari ruang kerja, melihat sekeliling ruang tamu, matanya menyapu kegelapan, seolah mencari-cari bayangan. Nara merapatkan dirinya ke pilar, hampir tidak berani bernapas, takut suara detak jantungnya sendiri akan terdengar. Puas karena ruangan itu kosong, Arga berbalik ke arah orang tuanya. Ayo cepat, bawa itu masuk ke ruangan. Bisiknya tajam. Mereka bertiga dengan susah payah membawa koper hitam itu melewati ambang pintu ruang kerja. Pintu ruang kerja itu tidak ditutup, hanya dibiarkan terbuka secelah lagi. Nara tahu ini adalah kesempatannya. Setelah menunggu sampai suara-suara di dalam ruangan terdengar jauh di dalam, ia merangkak pelan di lantai marmer, memanfaatkan bayangan patung besar dan vas sebagai penutup. Jarak antara pilar dan ruang kerja adalah 10 meter, yang terasa seperti 100. Setiap gesekan jubah tidurnya di lantai seolah menghasilkan gema di keheningan. Akhirnya, ia tiba di dekat pintu. Dari celah sempit itu, ia bisa melihat bagian dalam ruangan. Itu adalah ruang kerja yang biasa Pak Bima gunakan. Meja besar dari kayu jati, rak buku tinggi, dan sebuah sofa kulit. Di tengah ruangan, koper hitam itu kini terbuka. Isinya bukan uang atau perhiasan, melainkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi. Nara dapat melihat kata-kata yang dicetak tebal di sampulnya. Surat wasiat dan hak kepemilikan saham. Ketiganya membungkuk di atas dokumen itu. Pena sudah di tangan Arga. Selesaikan transfer properti Bima ke nama Arga, dan sisanya akan ikut. Begitu Nara bangun dan menandatangani surat itu, anggap saja itu surat kerja atau apapun, semuanya selesai. Kata Ibu Sari, suaranya kini terdengar seperti komandan perang. Nara menelan ludah. Suaminya tidak hanya meracuninya. Mereka berencana mencuri warisannya atau properti keluarga, memanfaatkan status Nara sebagai istri Arga. Pil tidur itu adalah alat untuk mengendalikan dirinya agar mudah ditipu dan dikuasai. Namun, yang membuat Nara semakin merinding adalah ketika Pak Bima tiba-tiba berdiri di depan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding, cermin yang selalu ia anggap sebagai dekorasi biasa. Pak Bima menyentuh bingkai cermin itu di sudut tertentu. Cermin itu bergeser. Ternyata itu adalah pintu rahasia. Di baliknya, terlihat sebuah ruangan kecil yang gelap dan tampak seperti gudang, tetapi dengan dinding yang dilapisi peredam suara. Arga melangkah maju, memegang sebuah botol kaca kecil dengan cairan gelap. Warisan itu tidak akan pernah utuh jika dia masih ada.
Kita harus pastikan dia tidak membuat masalah lagi, terutama malam ini, kata Arga dengan nada penuh kebencian. Nara mencengkeram jubahnya. Kekejaman yang didorong oleh keserakahan. Siapa yang ada di dalam ruangan itu? Seseorang yang menghalangi warisan mereka. Mungkin orang yang seharusnya menerima warisan itu. Atau mungkin, Pak Bima dan Ibu Sari menatap Arga dengan ekspresi dingin, bukan takut, melainkan tekad membunuh. Lakukan. Gah. Cepat. Sebelum Nara terbangun. Desis Ibu Sari. Nara tahu, jika ia berkedip, ia akan melewatkan kebenaran yang mengerikan. Dengan tubuh gemetar, ia menempelkan telinganya ke celah pintu yang tipis, memaksakan diri untuk menyaksikan adegan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nara merasakan hawa dingin merambat dari lantai marmer ke sekujur tubuhnya. Tetapi itu bukan berasal dari suhu ruangan. Itu adalah rasa takut yang murni, menusuk, dan mematikan. Ia menyaksikan cermin besar di ruang kerja bergeser, memperlihatkan sebuah ruangan kecil di baliknya, ruangan yang seharusnya tidak ada. Pintu rahasia itu terbuka penuh. Cahaya remang-remang dari lilin listrik yang diletakkan di sudut menampakkan pemandangan di dalamnya. Ruangan itu kedap suara, berbau lembab dan pengap, dan di tengahnya, terikat erat di kursi roda, duduklah seorang wanita. Wanita itu tampak sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ibu Sari. Rambutnya memutih, kusut, dan tubuhnya kurus kering. Matanya cekung, tetapi tatapan yang kini tertuju pada Arga, Ibu Sari, dan Pak Bima, penuh dengan kebencian dan keputusasaan yang mendalam. Mulutnya disumpal, dan pergelangan tangannya diikat longgar ke sandaran tangan kursi roda. Nara hampir menjerit. Ia menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Kekuatan di kakinya langsung lenyap. Ia merosot perlahan di balik pintu ruang kerja, bersembunyi di sudut gelap. Ini bukan sekadar warisan. Ini penculikan. Ini penyiksaan. Arga melangkah masuk ruangan rahasia, memegang botol kaca kecil dengan cairan gelap di tangannya. Di belakangnya, Ibu Sari memegang kain lusuh. Pak Bima tetap di ambang pintu, seperti penjaga, matanya tajam mengawasi lorong. Kau lihat, nenek tua? Kami sudah lelah bermain-main denganmu, ujar Arga. Suaranya kini melengking dingin, sangat berbeda dari nada manis yang selalu ia gunakan pada Nara. Kau tidak mau menandatangani surat itu? Tidak masalah. Kami akan membuatmu menandatanganinya, baik saat kau sadar maupun saat kau hampir mati. Wanita tua itu berusaha berontak, menghasilkan erangan teredam di balik sumpal kain. Ibu Sari tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan menusuk. Sabar, adik ipar. Sebentar lagi kau akan tidur nyenyak. Kami tidak sabar melihatmu benar-benar tidur, selamanya. Mata Nara melebar. Otaknya berputar liar mencoba memproses kata-kata itu. Adik ipar? Siapa wanita ini? Arga kini berada tepat di depan kursi roda. Ia mencabut sumpal kain dari mulut wanita tua itu dengan gerakan kasar. Wanita itu terbatuk-batuk, mengeluarkan suara serak yang hampir tak terdengar. Kalian monster. Kalian tidak akan pernah mendapatkan semua itu. Aku akan pastikan Arga tahu siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Teriak wanita itu lemah, suaranya nyaris habis. Arga membeku sesaat, matanya berkilat marah. Aku tidak punya ibu lain selain Ibu Sari. Kau sudah mati bagiku. Bibi, kau hanyalah beban dan penghalang. Bibi, wanita yang disekap itu adalah adik dari Pak Bima, atau mungkin ipar perempuannya, yang merupakan pewaris sah dan yang coba mereka singkirkan. Nara menatap Ibu Sari. Bagaimana mungkin Ibu Sari memanggil wanita ini, adik ipar, dengan santai sambil merencanakan kejahatan? Lalu, sebuah detail mengerikan lainnya menghantam Nara seperti palu godam. Saat wanita tua itu memohon dan menoleh ke arah cahaya lilin, Nara bisa melihat dengan jelas bentuk wajahnya, bentuk dagu, tulang pipi yang tinggi, dan tatapan mata yang tajam. Ternyata, Nara merasakan napasnya tertahan. Jantungnya berhenti seakan-akan mesinnya mendadak mati. Otaknya menjerit, menolak untuk menerima penglihatan di depan matanya. Wanita tua itu memiliki kemiripan yang luar biasa dengan foto yang ada di kamar tidur mertua Nara.
Foto pernikahan Pak Bima dan wanita lain, yang selalu mereka sebut sebagai mendiang Ibu Arga yang sakit-sakitan dan meninggal muda. Wanita di kursi roda itu, wanita yang sedang disiksa oleh putranya sendiri dan ibu tirinya, adalah ibu kandung Arga yang sebenarnya. Nara mundur selangkah tanpa suara. Lututnya lemas tak mampu menopang bobotnya. Ia harus berpegangan pada dinding untuk mencegah dirinya jatuh. Pilar-pilar panca indera Nara runtuh total. Pil tidur itu bukan hanya untuk mencuri warisan Nara, tetapi untuk menutup mulutnya, untuk memastikan ia tidak pernah mendengar atau melihat kenyataan bahwa suami yang ia cintai adalah seorang penculik yang menyekap dan meracuni ibu kandungnya sendiri demi uang dan properti. Kengerian itu semakin menjadi. Arga memegang tengkuk wanita tua itu dengan satu tangan, memaksa membuka mulutnya, dan menuangkan cairan gelap dari botol itu. Minum. Kau harus tidur. Nyonya. Tidur. Selamanya. Arga berteriak, menunjukkan sisi bengis yang tidak pernah sedikit pun terlihat di balik topeng suami penyayang dan pekerja keras yang selama ini ia kenakan. Wanita tua itu meronta untuk terakhir kalinya. Menendang-nendang. Matanya bertemu pandangan dengan celah pintu yang gelap. Selama sepersekian detik, wanita itu melihat sesuatu, atau hanya merasakan kehadiran Nara. Ada kilatan permohonan yang tak terucapkan di matanya sebelum kepalanya terkulai ke belakang, terbius oleh cairan keji itu. Arga mengatur napasnya. Selesai. Dia akan diam sampai kita mencapai batas waktu itu. Ibu Sari melangkah masuk, membelai pipi Arga. Anakku memang yang terbaik. Sekarang, kembalikan dia ke tempatnya. Kita harus kembali ke dokumen warisan itu. Kita tidak punya banyak waktu sebelum jam 3 pagi. Pak Bima, yang merasa aman karena tugas utama telah selesai, menutup pintu rahasia itu dengan hati-hati. Cermin itu kembali pada tempatnya, sempurna dan tanpa cacat, seolah tidak ada kekejaman yang tersembunyi di baliknya. Nara tetap di sana, meremas jubahnya. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Rasa jijik, ngeri, dan sakit hati yang tak tertahankan bercampur menjadi satu. Ia tidak hanya menikah dengan pembohong, ia menikah dengan monster. Ia harus pergi. Sebelum mereka menyelesaikan dokumen itu dan kembali untuk memastikan Nara masih nyenyak. Ia harus menyelamatkan wanita itu, ibu kandung suaminya, dari sangkar emas yang kini terasa seperti penjara neraka. Nara bangkit, menggerakkan kakinya yang mati rasa, dan memulai pelarian sunyi menuju lantai atas, ke kamarnya, untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Rasa dingin yang mencekam di lantai bawah kini telah digantikan oleh api yang membakar di dalam diri Nara, api amarah, pengkhianatan, dan tekad yang dingin. Ia telah melihat wajah asli dari keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Arga bukan hanya pembohong, ia adalah algojo yang mengunci ibunya sendiri demi selembar kertas warisan. Nara bergerak seperti hantu yang kembali ke tubuhnya. Ia menaiki tangga dengan langkah seringan mungkin, memastikan tidak ada satupun suara derit yang mengkhianati kehadirannya. Di lantai atas, ia berjalan langsung ke kamarnya. Prioritas pertama, melarikan diri. Prioritas kedua, menyelamatkan wanita di balik cermin itu. Ia membuka lemari pakaian dan mengambil tas tangan paling kecil yang dimilikinya. Ia tidak butuh pakaian. Ia butuh bukti dan alat. Ia memasukkan ponselnya, kunci mobil duplikat yang selalu ia simpan di laci tersembunyi, dan dompet kecil berisi beberapa lembar uang tunai dan kartu identitasnya. Yang paling penting adalah dokumen. Nara ingat ia pernah melihat Arga menyimpan salinan kunci brankas kecil di laci meja kerjanya. Brankas itu berisi beberapa dokumen penting pernikahan mereka. Namun, ia tidak punya waktu untuk mencari kuncinya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah kotak perhiasan antik di meja rias. Bukan isinya yang ia butuhkan, tetapi penutupnya. Dengan gerakan cepat, ia menulis sebuah pesan di selembar kertas kecil menggunakan lipstik merah tua, hanya beberapa kata yang tajam. Aku tahu segalanya. Kebenaran tidak bisa ditidurkan. Nara meletakkan surat itu di atas bantal di tempat tidurnya, di bawah selimut yang ia buat seolah-olah ia sedang berbaring di bawahnya. Ini adalah umpan. Ini akan memberi mereka jeda waktu yang ia butuhkan.
Ketika mereka menyadari Nara tidak benar-benar tidur, kepanikan mereka akan terfokus pada surat itu dan kemungkinan pelarian Nara, bukan wanita yang mereka sekap. Ia berbalik, bergegas keluar. Ia harus kembali ke ruang kerja. Di lorong, lampu redup masih menyala. Nara mendengar suara dentingan pelan dari lantai bawah, suara sendok yang diaduk ke dalam gelas. Mereka sedang menikmati hasil kejahatan mereka. Mungkin sedang merayakan transfer kepemilikan yang hampir selesai, tanpa menyadari bahaya yang mendekat. Nara menuruni tangga. Kali ini ia tidak bersembunyi. Ia langsung menuju ruang kerja Pak Bima. Untungnya, pintu ruang kerja masih dibiarkan sedikit terbuka. Ia menyelinap masuk. Di atas meja jati, Ibu Sari dan Arga sedang sibuk meninjau dokumen, pena di tangan. Sementara Pak Bima sedang mondar-mandir di dekat jendela, terlihat waspada. Mereka semua begitu terfokus pada kertas-kertas itu sehingga mereka tidak menyadari kehadirannya. Nara mendekati cermin besar di dinding. Tangannya gemetar tetapi tekadnya kuat. Ia mengingat gerakan Pak Bima saat membuka pintu. Ia meraba-raba bingkai kayu itu, mencari tonjolan atau tombol kecil yang ditekan Pak Bima. Napasnya tertahan. Jari-jarinya menyentuh sebuah lekukan kecil yang tersembunyi di balik ukiran sudut. Ia menekannya. Klik. Suara itu sangat pelan, tetapi di keheningan mencekam itu, suara itu terdengar seperti tembakan. Cermin itu bergeser. 3 kepala di meja kerja serentak terangkat. Mereka berputar. Kepanikan dan keterkejutan melintas di wajah Arga, Ibu Sari, dan Pak Bima. Mereka melihat Nara berdiri di sana, di ambang pintu, menatap mereka dengan mata yang membara, dengan pintu rahasia yang terbuka di belakangnya. Nara, kau seharusnya tidur. Arga berteriak, bangkit dari kursinya, menjatuhkan dokumen warisan ke lantai. Wajahnya yang kejam dan beringas kini tergantikan oleh kengerian yang panik. Nara tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arahnya. Monster. Ibu Sari adalah yang pertama bereaksi. Tangkap dia. Sekarang. Nara berlari ke arah ruangan rahasia itu. Pak Bima, meskipun tua, bergerak cepat. Ia menghalangi jalan Nara. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Geram Pak Bima. Keluarga. Nara tertawa getir. Kalian menyekapnya di sini, meracuninya. Kalian bukan keluarga. Kalian penjahat. Nara berhasil menghindari Pak Bima. Ia menerobos masuk ke ruangan kecil itu. Aroma apek, keringat, dan obat langsung menyergapnya. Wanita tua itu, yang kini dalam kondisi terbius, masih terikat di kursi roda. Matanya setengah terbuka, dan ia bergumam tidak jelas. Tolong, bangun. Nara mengguncang bahu wanita itu. Ia harus cepat. Arga sudah ada di ambang pintu. Arga meraih lengan Nara dengan kekuatan brutal. Kau membuat kesalahan besar. Kenapa kau tidak diam saja dan tidur seperti yang seharusnya? Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Nara meronta, berusaha melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, ia meraih gunting kecil yang sengaja ia bawa dari kamar, alat untuk memotong label pakaian baru, dan memotong ikatan di pergelangan tangan wanita tua itu. Lari! Lari, Bu! Desak Nara pada wanita itu. Meskipun ia tahu wanita itu mungkin tidak mengerti. Saat Arga mencengkeramnya lebih kuat, Nara mengayunkan sikunya ke wajah Arga. Arga terhuyung ke belakang. Ibu Sari dan Pak Bima kini ikut masuk ke ruangan. Mereka menyadari betapa parahnya situasi ini. Jika wanita itu berhasil keluar, semua akan berakhir. Nara berhasil melepaskan kursi roda wanita itu, yang kini meluncur tak terkendali. Nara mendorongnya sekuat tenaga menuju pintu rahasia. Cepat! Ke mobil! Kemana saja yang jauh dari sini? Bisik Nara di telinga wanita itu. Ia berhasil mengulur waktu untuk wanita itu keluar dari ruang rahasia. Namun, saat Nara hendak menyusul, Arga menerkamnya dari belakang, menguncinya dalam pelukan kuat. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Sayang, kau akan tetap di sini, di mana kau seharusnya berada. Tidur, selamanya. Arga mendesis di telinganya. Nara berteriak,
melayangkan tendangan ke lutut Arga. Rasa sakit itu membuat pegangan Arga mengendur sesaat. Nara memanfaatkan detik itu untuk melompat, berlari keluar dari ruang kerja, dan menuju pintu depan. Ia berhasil melihat sekilas wanita tua itu yang sudah terhuyung-huyung melintasi halaman depan. Nara meraih kunci mobil di saku jubahnya. Ini adalah perlombaan antara hidup dan mati. Nara membuka pintu utama rumah dan berlari ke garasi, meninggalkan sangkar emas itu di belakangnya, tetapi ia tahu mereka berada tepat di belakangnya. Nara tidak lagi berpikir jernih. Ia hanya didorong oleh insting bertahan hidup dan tugas untuk melindungi wanita di belakangnya. Ia menyalakan mesin mobil dengan panik, mobil sport mewah yang hanya ia gunakan 2 kali setahun, dan menekan pedal gas sekuat tenaga. Ban mobil memekik di jalanan paving blok mewah rumah Cempaka. Di kaca spion, Nara melihat siluet 3 orang mengejarnya dari pintu utama. Arga, Ibu Sari, dan Pak Bima tampak seperti bayangan gelap yang berteriak putus asa. Ekspresi panik mereka menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas segalanya. Wanita tua di kursi penumpang di sampingnya, ibu kandung Arga, terhuyung, kepalanya terkulai. Nara harus mengemudi dan sekaligus memastikan wanita itu tidak jatuh. "Tahan, Bu. Kita sudah aman. Kita akan segera menghubungi polisi," bisik Nara, meskipun ia tahu wanita itu tidak mendengarnya. Begitu mobil itu meluncur keluar dari gerbang perumahan, Nara berhenti di sebuah pos keamanan yang dijaga seorang satpam tua yang sedang tertidur. Ia membangunkan satpam itu, meminta bantuannya untuk menelepon polisi dan ambulans, menyebutkan adanya kasus penyekapan dan obat-obatan. Nara memberikan alamat rumah Cempaka dan menyebutkan nama Arga serta orang tuanya. Kurang dari 10 menit kemudian, sirene mobil polisi dan ambulans memecah keheningan dini hari. Nara memberikan kesaksian singkatnya sambil memegang tangan wanita tua itu. Ia menjelaskan tentang obat tidur, pintu rahasia, dan rencana warisan. Polisi segera bergerak cepat. Setelah mengamankan lokasi, mereka memasuki rumah Cempaka. Tidak lama kemudian, Arga, Ibu Sari, dan Pak Bima digiring keluar rumah dengan borgol. Wajah mereka pucat dan penuh amarah yang tertahan. Saat Arga melewati Nara, ia menatap istrinya dengan mata yang penuh kebencian yang mendalam. "Kau akan menyesal. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan," desisnya. Nara hanya membalas tatapan itu dengan dingin. "Aku tahu apa yang kulakukan. Aku baru saja menyelamatkan nyawaku, dan nyawa ibumu." Wanita tua itu, yang hanya dikenal Nara sebagai korban, dan ternyata bernama lengkap Bu Ratna, segera dibawa ke rumah sakit untuk detoksifikasi dan perawatan darurat. Nara ikut bersamanya, memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang obat penenang kuat yang telah diberikan kepadanya secara paksa. Di rumah sakit, kebenaran tentang Bu Ratna akhirnya terungkap dalam detail penuh. Bu Ratna adalah istri pertama Pak Bima dan ibu kandung Arga. Setelah kematian suaminya, yang ternyata dibunuh, Bu Ratna adalah pewaris tunggal atas aset perusahaan keluarga. Namun, Pak Bima dan Ibu Sari, istri kedua yang dinikahi Pak Bima secara siri, bersekongkol menyatakan Bu Ratna gila dan meninggal, menyekapnya di ruangan rahasia itu selama bertahun-tahun sambil perlahan-lahan meracuninya agar ia tidak pernah sadar dan tidak bisa memberikan kesaksian. Mereka berencana memalsukan tanda tangan Bu Ratna di menit-menit terakhir batas waktu hukum. Arga, yang tumbuh di bawah pengaruh racun keserakahan, membantu rencana keji tersebut. Obat tidur yang diberikan kepada Nara adalah Zolpidem. Tujuannya sederhana, agar Arga dan orang tuanya bisa menjalankan ritual penyiksaan mereka terhadap Bu Ratna tanpa ada saksi di rumah. Nara, yang kini duduk di kursi tunggu rumah sakit, merasakan gelombang emosi memukulnya. Lega karena ia berhasil lolos, tetapi hancur karena pengkhianatan yang begitu mendalam. Seluruh pernikahannya hanyalah sebuah kebohongan yang dirancang untuk memberinya tidur yang nyenyak, sementara kejahatan dilakukan di bawah hidungnya. Keesokan harinya, setelah Bu Ratna stabil dan bisa berkomunikasi dengan bantuan medis, Nara kembali ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya secara detail. Dengan bukti kunci yang ia berikan, termasuk pil obat yang ia simpan di tisu, dan ditemukannya ruang penyekapan serta dokumen warisan, kasus itu menjadi jelas. Arga, Ibu Sari,
dan Pak Bima dijerat dengan berbagai pasal mulai dari penyekapan, percobaan pembunuhan, dan penipuan warisan. 6 bulan kemudian, Nara telah menceraikan Arga. Ia tidak mengambil sepeser pun dari harta Arga. Ia hanya menginginkan kebebasan dan pengakhiran. Sangkar emas itu kini kosong dan menjadi properti sengketa hukum. Nara pindah ke apartemen kecil yang cerah di kota, tempat yang bising, tetapi damai. Ia mulai bekerja kembali sebagai desainer interior. Ia kini menjalani hidupnya dengan kewaspadaan yang baru, tetapi juga dengan rasa syukur. Ia secara teratur mengunjungi Bu Ratna, yang kini tinggal di fasilitas rehabilitasi. Hubungan mereka bukanlah hubungan menantu dan mertua, melainkan ikatan dua wanita yang diselamatkan oleh takdir. Bu Ratna berangsur pulih. Ia selalu memegang tangan Nara dengan erat. Tatapan matanya yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, Nak. Kau membangunkanku dari tidur terpanjang dan terburuk dalam hidupku, ujar Bu Ratna suatu sore. Kita berdua, Bu. Kita berdua sudah bangun, jawab Nara, tersenyum. Malam telah kehilangan maknanya yang menakutkan bagi Nara. Ketika ia berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, ia tidak lagi merasa berat dan pusing. Ia tidak lagi membutuhkan pil. Ia bisa tidur dengan nyenyak. Tidur yang didapatkan dari hati nurani yang bersih dan kebebasan yang ia perjuangkan sendiri. Kisah kelam itu telah berakhir. Nara melihat pantulan dirinya di jendela, bukan lagi seorang istri yang tertipu, melainkan seorang wanita yang berani, yang telah menolak untuk ditidurkan oleh kebohongan.